Ya. Saya adalah salah satu orang yang tidak mencoblos Jokowi, tetapi saya tidak mengindahkan apa yang dilakukan oleh si bajingan ini, si Roy Suryo ini. Ini bajingan. Jadi seandainya Roy Suryo ini mengedit nih, ini patung ya, yang menjadi keyakinan ya, patung Buddha yang menjadi keyakinan umat Buddha ini, ya, seandainya diedit-edit seperti itu. Nah, seandainya ini bapaknya Roy Suryo ini terus diedit-edit gitu seperti kepalanya monyet nih, marah pandai ya. Ya mudah-mudahan saya ngomong kayak begini bloto suko apa adanya, biar marah ya, yang dengar nih termasuk Roy Suryo, kalau seandainya dengar saya ngomong begini biar marah, biar nggak terima gitu. Dia kan kepala hukum nih Roy Suryo nih ya. Beberapa kali penistaan. Waktu itu juga menistakan Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Ya, tentang penghinaan ya, terhadap gonggongan anjing ya, adzan diganti dengan gonggongan anjing ini. Ini juga dipelintir-pelintir sama Roy Suryo. Bahkan GP Ansor pun sudah melaporkan. Ini GP Ansor ini adalah organisasi terbesar. Itu saja tidak ditindak. Roy Suryo ini merasa sakti. Roy Suryo ini merasa kebal hukum. Makanya semau-mau dia bikin statement seperti ini. Maka untuk Roy Suryo, si manusia panci ini ya, ini si bajingan tengik ini ya, janganlah karena kamu ini menjadi kelompok barisan sakit hati, terus akhirnya kamu itu melakukan sesuatu yang konyol, yang memecah belah. Apalagi ini dapat merusak kerukunan antar umat beragama. Ini sangat-sangat bisa merusak kerukunan antar umat beragama karena dilakukan oleh siapa? Manusia benalu seperti Roy Suryo, salah satu oknum yang beragama Islam. Ini Roy Suryo ini, saya melihat selama ini kok seperti anak ini, bukan anak-anak ya, bocah tua ini kok sepertinya sangat membenci budaya akhir-akhir ini. Apa karena sudah saking-sakingnya sakit hati mungkin ya? Ya, kelompok-kelompok mereka adalah penunggang-penunggang yang biasa dijagokan sama Roy Suryo ini adalah orang-orang kelompok-kelompok keras, kelompok-kelompok Wahabi Salafi, sehingga terhadap budaya peninggalan sejarah pun tidak memberikan sesuatu yang. Maka saya berharap untuk bapak-bapak kepolisian ini cepat mencari tahu, ya, cepat memproses ini Roy Suryo ini. Aduh, ini sudah nggak bisa dibiarkan. Jangan karena mentang-mentang seorang menteri yang tidak bisa kerja, menteri yang dagangnya panci, menteri yang suka mengkolaborasi panci hanya demi duit. Ya, kurang ajar ini Roy Suryo ini. Ya, untuk bapak-bapak Polri, saya sangat berharap sekali ini orang-orang seperti ini perpecahan, membuat perpecahan orang-orang yang seperti ini. Ini harus diproses ini Roy Suryo ini. Baik, kita mulai ya rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada malam hari ini tepat pukul 21:05 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan menyampaikan terkait dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik Subdit Cyber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Saudara Roy Suryo. Sebagaimana kita ketahui bahwa kasus ini dilaporkan oleh seseorang pelapor atas nama Kurniawan Santoso. Kemudian persoalan yang dilaporkan adalah kasus ujaran kebencian. Di mana hal ini ditangani oleh Subdit 4 Cyber Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Kemudian hasil daripada penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana menyebarkan informasi elektronik yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok yang mengandung sara dan atau penistaan terhadap agama tertentu.
Kemudian beberapa langkah yang telah dilakukan oleh penyidik, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, bisa saya sampaikan diantaranya penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi. Di antaranya adalah saksi ahli bahasa, saksi ahli agama, kemudian saksi di bidang media sosial, saksi sosiologi hukum, ahli pidana, dan juga saksi terkait dengan ITE. Di samping para saksi-saksi ahli tadi yang kita periksa, kita juga telah memeriksa saksi-saksi lain yang mengetahui terkait dengan unggahan yang dilakukan oleh saudara Roy Suryo, di mana dalam unggahan tersebut mengandung unsur sara atau ujaran kebencian, permusuhan terhadap agama tertentu. Kemudian setelah tahap penyelidikan, maka beberapa hari yang lalu kita sudah sampaikan tahap penyidikan sudah kita tingkatkan, penyelidikan menjadi penyidikan. Kemudian dalam tahap penyidikan, saudara Rosuryo sudah kita lakukan beberapa kali pemeriksaan. Kemudian penetapan beliau sebagai tersangka juga sudah kita lakukan pada pemeriksaan sebelumnya. Namun di akhir pemeriksaan memang tidak dilakukan penahanan dengan alasan pertimbangan penyidik dan juga alasan yang disampaikan yang bersangkutan alasan kesehatan. Hari ini penyidik telah memanggil yang bersangkutan tadi siang mulai pukul 13.00 di Polda Metro Jaya sudah dilakukan pemeriksaan. Sebelum dilakukan pemeriksaan, kita dahului dulu dengan memeriksa kondisi kesehatannya oleh tim Dokes Polda Metro Jaya. Hasil pemeriksaan dari tim Dokes Polda Metro Jaya disimpulkan bahwa yang bersangkutan sehat, jasmani maupun rohani, sehingga dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka. Saya tidak sampaikan apa yang menjadi materi pemeriksaan hari ini atau pertanyaannya, tetapi tentunya ini adalah melanjutkan keterangan yang diperlukan penyidik yang dianggap masih kurang. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dari tadi siang, maka penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan